pernikahan Dina dan Randy awalnya terasa seperti mimpi indah yang menjadi kenyataan. Randy adalah pria yang sabar, perhatian, dan dulu begitu gigih memperjuangkan Dina di hadapan keluarganya, terutama ibunya sendiri, Bu Lastri. Namun, semua mimpi itu perlahan berubah menjadi kenyataan pahit saat Dina harus tinggal serumah dengan mertuanya. Di rumah sederhana tapi asri itu, Dina merasa kecil, asing, bahkan seperti tak dianggap. Bu Lastri tak pernah menyambutnya dengan hangat. Sebaliknya, sejak awal ia memperlakukan Dina seperti pembantu, bukan layaknya menantu. Setiap pagi, Dina bangun lebih dulu dari siapapun. Ia menyiapkan sarapan, menyapu seluruh rumah, mencuci baju dengan tangan, tetapi tetap berusaha tersenyum. Ia tak pernah membantah saat Bu Lastri memintanya menyikat lantai dapur 2 kali sehari hanya karena lantainya kurang kinclong. Randy jarang di rumah karena pekerjaan, dan saat Dina mengeluh pun, ia hanya menyuruhnya sabar. "Mama emang gitu, nanti juga terbiasa," kata Randy. Seperti sudah terbiasa membiarkan ibunya mendominasi. Waktu berjalan, dan Dina mulai kehilangan dirinya sendiri. Ia yang dulu ceria, kini lebih sering diam. Matanya sayu, tubuhnya semakin kurus. Ia mulai mencatat setiap perlakuan Bu Lastri, dari ucapan merendahkan hingga perintah yang melewati batas kewajaran. Di dalam hatinya, Dina mulai bertanya-tanya, apakah ini yang disebut rumah tangga? Apakah ini arti jadi istri? Satu hari, ketika tubuhnya sedang tidak enak badan, Dina tetap dipaksa memasak makanan untuk acara arisan yang digelar Bu Lastri. Meski keringat dingin bercucuran dan tubuhnya menggigil, Dina tetap berdiri di dapur, memotong sayuran sambil menahan pusing. Tak ada yang peduli, bahkan setelah ia pingsan di depan kompor. Randy yang baru pulang malam itu, langsung membawanya ke klinik. Sesampainya di rumah, Bu Lastri terlihat acuh. Bahkan sedikit mengomel karena akhirnya dia sendiri yang harus membereskan keperluan arisan tadi. Setelah hari itu, sesuatu dalam diri Dina berubah. Ia berhenti berharap dipahami. Ia mulai menguatkan diri, tidak lagi hanya bertahan, tapi mempersiapkan jalan keluar. Diam-diam, Dina mencari informasi hukum, membaca artikel tentang hak perempuan dalam rumah tangga, bahkan mulai menyusun bukti untuk berjaga-jaga. Ia tahu, jika waktunya tiba, ia harus pergi tanpa menoleh ke belakang. Dina mulai menyimpan semua luka dalam diam. Ia tetap melayani Bu Lastri dengan baik, tapi hatinya sudah tak lagi di rumah itu. Ia memandang Randy dengan kecewa yang dalam, bukan karena ia berubah, tapi karena ternyata Randy tak pernah benar-benar jadi suami yang bisa melindungi. Cinta yang dulu membakar semangatnya, kini seperti lilin kecil yang sebentar lagi padam. Sampai pada suatu malam, setelah perdebatan hebat yang membuatnya menangis sendirian di kamar mandi, Dina membuat keputusan. Ia membereskan pakaiannya saat rumah sepi, meninggalkan surat di meja makan, dan pergi membawa koper kecil dan harapan yang besar. Surat itu ditujukan pada Randy, dengan tulisan tangan yang rapi namun berat. Dalam surat itu, Dina menjelaskan bahwa ia tak pergi karena benci, tapi karena ingin mencintai dirinya sendiri. Ia menulis bahwa cinta tak boleh menyakitkan, apalagi terus-menerus membuat seseorang merasa tak berharga. Dina tidak meminta harta, tidak meminta maaf, ia hanya meminta pengertian. Randy membaca surat itu dengan air mata yang jatuh pelan, sementara Bu Lastri hanya mengernyit. Masih belum sadar ia sudah kehilangan sesuatu yang berharga. Dina memulai hidup baru di sebuah apartemen kecil. Ia kembali mengajar di TK, tapi juga aktif menjadi pembicara di berbagai komunitas perempuan. Pengalamannya menjadi menantu yang diperlakukan tidak adil menjadi kisah yang menginspirasi banyak orang. Ia menulis buku, tampil di talk show, dan perlahan menjadi simbol perempuan yang berani memilih diri sendiri di atas tekanan tradisi. Sementara itu, Randy mulai menyadari banyak hal.
Ia melihat betapa kuatnya Dina selama ini, dan betapa ia sebagai suami gagal menjadi pelindung. Ia mencoba menghubungi Dina, tapi Dina tidak pernah membalas. Bukan karena benci, tapi karena Dina ingin benar-benar pulih. Ia butuh ruang untuk sembuh, untuk kembali menemukan dirinya yang hilang. Bu Lastri yang tadinya penuh kuasa, kini hidup dalam sepi. Ia sering duduk di teras rumah, melihat tetangga berlalu lalang sambil membawa cucu, lalu menoleh ke dalam rumahnya yang sunyi. Dulu ia berpikir, mendominasi menantu adalah bentuk cinta. Tapi kini ia sadar, apa yang ia lakukan adalah bentuk pengabaian terhadap nilai kemanusiaan. Satu-satunya hal yang tersisa dari Dina di rumah itu hanyalah sebuah buku yang dikirim tanpa nama. Judulnya Menantu Bukan Pembantu. Di halaman pertama tertulis kutipan, perempuan berhak dicintai, bukan dijadikan alat uji kesabaran. Bu Lastri membaca itu berkali-kali, dan untuk pertama kalinya. Ia menangis, diam-diam, di tengah malam. Cerita ini bukan soal balas dendam, tapi soal keberanian untuk pergi dari luka yang terus-menerus diabaikan. Dina tidak menjadi orang yang keras, tapi ia menjadi orang yang lebih kuat. Ia tahu, jika cinta tak bisa saling menguatkan, maka pergi bukanlah kelemahan, melainkan bentuk cinta tertinggi pada diri sendiri. Setelah kepergian Dina, hidup di rumah Bu Lastri berjalan seperti biasa, hanya lebih sepi. Tak ada lagi suara panci di pagi hari, tak ada aroma masakan hangat, dan tak ada senyum lelah yang tetap setia menyapa di tengah tekanan. Bu Lastri sempat bersikeras bahwa Dina akan kembali. Paling juga cuma drama, katanya. Tapi waktu berjalan, dan Dina tak pernah kembali, bahkan tak menoleh sedikit pun ke belakang. Randy mulai berubah perlahan. Ia kini harus mencuci pakaiannya sendiri, membuat sarapan seadanya, dan membersihkan rumah yang dulu selalu Dina jaga rapi. Awalnya ia kesal, tapi lama-lama ia sadar, inilah semua yang dulu dipikul Dina sendiri, dalam diam. Malam-malamnya diisi dengan penyesalan. Ia membaca ulang surat dari Dina berkali-kali, mencoba mencari celah untuk bisa membalas, tapi tak ada alamat, tak ada nomor baru. Yang tersisa hanya kenangan dan rasa bersalah. Sementara itu, Dina sedang menyusun hidup baru dengan lebih tenang. Ia tidak terburu-buru mencari cinta, karena sekarang fokus utamanya adalah dirinya sendiri. Ia rutin menghadiri terapi, membaca buku-buku penguatan diri, dan bahkan mulai menulis artikel yang banyak dibaca di media sosial. Banyak perempuan yang mengirim pesan padanya, bercerita bahwa kisah Dina membuat mereka berani bicara, bahkan berani mengambil langkah yang sama. Dina tidak pernah menyangka, luka yang ia alami ternyata bisa menjadi cahaya untuk orang lain. Di tengah hidup barunya, Dina tak bisa bohong, ada saat-saat ia merindukan Randy. Tapi setiap kali kenangan itu datang, ia mengingat betapa sering ia menangis sendirian di kamar mandi, menahan sakit bukan karena fisik, tapi karena diabaikan. Rasa rindu tak pernah cukup untuk menambal luka yang tidak pernah disembuhkan. Ia memeluk dirinya sendiri, dan berbisik, "Kamu sudah jauh lebih baik sekarang." Randy, pada akhirnya, menemukan keberanian untuk bicara pada ibunya. Suatu sore yang tenang, saat Bu Lastri sedang menyiram tanaman, Randy duduk di sampingnya. Suara air dari selang menjadi saksi keheningan yang panjang. "Selama ini Mama kejam sama Dina," katanya pelan. Bu Lastri hanya terdiam. Untuk pertama kalinya, ia tidak membantah, tidak menyela, tidak menyangkal. Ia hanya menunduk, dan untuk pertama kali juga, ia merasa malu. Dina itu baik, Ma. Terlalu baik. Dan kita menyia-nyiakannya, lanjut Randy. Kata-kata itu menghantam lebih keras dari yang pernah dikatakan siapapun. Bu Lastri tidak menangis di depan Randy, tapi malam itu, ia memandangi foto pernikahan Randy dan Dina lama sekali.
Ia mengusap wajah Dina di foto itu dengan ibu jarinya yang mulai berkeriput. Tahun berlalu, dan Dina berhasil menerbitkan bukunya sendiri. Judulnya sama dengan surat yang dulu ia tinggalkan di meja makan, yaitu Aku Pergi, Karena Aku Berharga. Buku itu laris manis, dibaca jutaan perempuan dari berbagai kalangan. Tak hanya ibu-ibu rumah tangga, tapi juga para gadis muda, bahkan pria-pria yang mulai menyadari pentingnya menjadi pasangan yang hadir dan mendengar. Suatu hari, Dina diundang menjadi pembicara utama di sebuah seminar nasional. Saat naik ke panggung, ia tak lagi gugup seperti dulu. Ia berdiri tegak, matanya tajam tapi hangat, dan suaranya mengalir tenang. Saya bukan perempuan yang sempurna, tapi saya belajar bahwa tidak ada cinta yang pantas dijalani dengan menderita. Perempuan bukan mesin sabar. Kita manusia. Kita pantas dicintai dengan utuh, katanya dengan binar bahagia. Di antara penonton, diam-diam duduk seorang wanita paruh baya yang menyamarkan diri dengan masker dan kacamata hitam. Ia menunduk hampir sepanjang acara, tapi tak sanggup menahan air mata saat mendengar kalimat terakhir Dina. Wanita itu adalah Bu Lastri. Ia tak datang untuk bicara, tidak pula meminta maaf. Ia hanya ingin mendengar sendiri suara perempuan yang dulu ia anggap lemah, tapi ternyata jauh lebih kuat dari siapapun yang pernah ia kenal. Malamnya, Dina mendapat surat di meja kantornya. Tanpa nama, hanya tulisan tangan rapi yang sangat ia kenal. Maaf bukan kata yang cukup. Tapi terima kasih sudah pernah hadir di hidup kami. Aku harap kamu bahagia sekarang, dan selalu. Dina hanya tersenyum kecil. Ia tak membalas. Ia tahu, tidak semua cerita butuh akhir dengan kembali. Beberapa kisah justru berakhir bahagia karena memilih berjalan sendiri. Dan begitulah akhir kisah Dina, seorang menantu yang dianggap pembantu, tapi ternyata adalah pahlawan bagi dirinya sendiri. Ia tidak menunggu diselamatkan. Ia menyelamatkan dirinya, dan itu adalah cinta paling tulus yang pernah ada.